mohon dibuka seperti biasa videonya. Ibu langsung masuk ke Edling ya. Sesi akad, jadi di absen langsung. Jadi tidak usah pada absen lagi, biar ibu yang absenin ya. Sebentar, ayo. Oke ya. Oke. Yang udah masuk dulu aja ya, kita absen ya. Dokter Azaria Ramadhani. Hadir, Bu. Oke, Dokter Randi Nicholas Lesiasel. Hadir, Bu. Hadir. Siap. Oke. Sevita Selwarazan. Hadir, Bu. Sevita nomor berapa nih? Sevita ya? Iya. Sip. Klavi Pratama. Hadir, Bu. Fitria Puspita Aru. Hadir, Ibu. Oke. Ade Ramayadi, halo Pak Ade. Hadir, Bu. Iya, oke. Andrew Octavianus Sangkai. Hadir, Bu. Oke. Anissa Zahwa. Izin hadir, Bu. Safanisa. Izin hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke. Semangat, Dokter Gisela. Ibu nyari sinyalnya susah banget barusan mau masuk. Kalau daerah ibu, karena ibu pakai IndiHome ya, kalau hujan emang aduh ada tertatih-tatih buat cari sinyalnya. Oke, Dokter Gisela Novalita. Feti Siti Fatimah. Hadir, Bu. Oke dong. Ada lagi yang belum kepanggil? Izin Silvana hadir, Bu. Izin dengan Rani, Bu. Bentar ya. Sesinya masih pada belum kebuka tuh di ibu. Kayaknya delay banget ini. Izin Indah Meniza juga, Bu. Oke. Wait. Dokter Silvana udah. Indah Meiliza. Iya, Bu, hadir, Bu. Oke. Marcela Zen Rosalina. Hadir, Bu. Anissa Jahwa udah ya. Safanisa udah. Siapa lagi tadi yang belum? Izin dengan Rani, Bu. Oke, siap. Bu. Rani Monica Raza Guguk ya. Ya, betul, Bu. Sahade ya, Lotte Acan. Oke, dari awal ya. Salsabila Hasbullah. Oke, belum lihat. Muhammad Goldi. Belum kelihatan. Yudi Permadi Suparman. Pak Ade, tak ada kabar Pak Ade. Yudi belum ada ya? Belum ya, oke. Biasanya maksudnya kalau nggak ke ibu ada WA ke ketua kelas ya? Nggak ada, belum, Bu. Dacan ya? Dacan. Gilang Muhammad Fauzan. Oke. Roni Pandiaksa. Oke, Rifka Anggreni Amin. Masih belum, nggak apa-apa sambil kita tunggu ya. Nadira Putri Jasmine.
belum kelihatan juga. Siti Nurholisa. Oke, yang lainnya hadir. Sementara Ibu simpan dulu presensinya. Oke. Oke, kita foto dulu yang hadir buat absensi. Biar yang belakangan hadir kita pas terakhir perkuliahan di foto ya. Mumpung sinyalnya masih bagus. Oke, Dokter Anissa agak naik dikit. Klavi Pratama ini daun doang. Pot mana nih orangnya? Dokter Klavi. Oke ya, sambil nunggu kita lihat Dokter Fitria pelan dulu sebentar. Lihat kamera 1 2. Oke, 1 2. Oke, yang di perjalanan atau masih praktek, ini lihat Dokter Rani juga masih praktek, boleh di off-kan videonya ya. Dan mungkin sebelumnya Ibu pahit-pahit dulu nih, jadi karena hujannya besar banget di sini, takutnya pada saat Ibu menyampaikan berhenti dulu sebentar atau apa, biasalah yang namanya online ya. Kalau nanti lanjut tetap materi akan Ibu kasih ke Pak Ade nanti ya buat di-share. Sementara kita lanjutkan dulu. Ibu rada agak bertatih-tatih juga nih nyari sinyal di sini nih. Ibu buka dulu materi hari ini. Kita adalah pertemuan ke-6. Kita masuk ke lanjutan dari materi marketing management. Ini sebentar. Terus ketinggal, Pak Ade? Sudah, Bu. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pembahasan malam ini kita lanjut dari mix marketing strategi atau bauran pemasaran. Ya, kita sudah bahas bersama-sama. Harus kita pahami dari bauran pemasaran ini awalnya masih di 7P gitu ya. Next mungkin para dokter-dokter di sini, para bapak ibu ya, Mbak Mas ini akan jauh lebih mengenal sampai tingkatan selanjutnya ya, udah 7P, 12P, 24P. Tapi kita sebagai pelaku bisnis ya, selaku pelaku usaha itu kita mulai dengan memahami sekali apa yang harus kita siapkan, yaitu dimulai oleh 7P ini ya. Kita sudah bahas pertemuan kedua produk, pertemuan ketiga price ya, pertemuan keempat place, dan kemarin pertemuan kelima adalah promotion ya. Sudah kita siapkan produk yang akan kita pasarkan, yang akan kita jual, atau jasa yang kita jual kita pasarkan. Kita tentukan segmen sehingga timbul price atau harga yang kita keluarkan, karena kita tahu segmentationnya kita ambil di mana. Kita cari tempat bagaimana pendistribusian si jasa atau produk tersebut ya, yang terangkum dalam place ini. Nah, semua belum ada. Artinya kalau komunikasi atau message kita belum sampai melalui promotion, sehingga orang tahu kalau kita mempunyai produk atau jasa dengan harga yang menarik, tempatnya strategis gitu ya, pendistribusian yang aman, lancar, kita promosiin. Kita tetap memerlukan SDM ya, atau people atau orang-orang yang mendukung dalam bisnis kita. Berarti kalau di sini bagaimana kita mengelola sebuah sumber daya manusia di fasilitas kesehatan ya. Oke, kita masuk dulu ke people ya, the important role of people, human resource. Jadi HR dalam marketing service sebuah bisnis kesehatan ya, sangat penting SDM. Jadi terlepas dari poin-poin yang sebelumnya kita bahas, ternyata si people atau SDM ini pun mempunyai peranan yang sangat penting ya dalam bisnis atau usaha kita. Apa itu people? Kita tidak bisa dipisahkan oleh para ahli yang menyampaikan pengertian-pengertian dari beberapa poin yang kita bahas ya. Jadi teori people ini ada beberapa yang menyampaikan, walaupun pada akhirnya kesimpulannya atau rangkumannya adalah sama ya, merupakan merupakan unsur vital dalam mix marketing strategi ini atau bauran pemasaran ini, karena people atau orang ini memainkan peranan dalam bagaimana menyajikan layanan, bagaimana menjual sebuah produk atau jasa yang dapat
mempengaruhi persepsi seseorang atau persepsi konsumen ya. Dan people ini adalah seseorang yang berinteraksi langsung dengan pelanggan atau dengan konsumen dalam memberikan sebuah jasa atau produk yang merupakan bagian penting untuk membangun sebuah loyalitas gitu ya, atau customer yang loyal. Jadi ini orang yang langsung berhubungan ya, secanggih apapun alat atau sarana prasarana yang kita siapkan, tetap aja yang berhubungannya adalah personal ya, orang itu ya. Jadi SDM ini mempunyai peranan yang sangat penting pada saat kita menjadi pelaku penjual jasa ataupun produk ya. Kita lihat salah satu ahli atau pakar yang menyampaikan ya, Grewal dan Levy ini dalam 2010 dia menyampaikan pengetahuan dan kemampuan seseorang atau people ini yang bekerja sesuai dengan tujuan perusahaan atau apa yang diinginkan oleh perusahaan merupakan modal yang sangat penting untuk mencapai keberhasilan. Jadi keberhasilan sebuah perusahaan atau sebuah usaha atau sebuah bisnis itu ya, bagaimana seorang manusia atau seorang people ini mempunyai pengetahuan dan kemampuan yang mereka bisa bekerja sehingga tujuan perusahaan itu bisa dicapai. Jadi si manusia atau people ini mempunyai peranan yang penting dalam mensukseskan suatu perusahaan. Jadi perusahaan itu punya modal besar, punya sarana prasarana yang mumpuni gitu ya. Dia juga bisa mengeluarkan produk dan jasa yang baik, yang bagus, yang diterima oleh konsumen ya. Harganya pun sudah bisa diterima oleh masyarakat umum atau sesuai dengan konsumen inginkan. Promosinya sudah mengena, tapi ternyata mereka tidak mempunyai orang-orang atau SDM yang handal di dalamnya. Ya mungkin si tujuan si perusahaan itu nggak akan tercapai karena kesuksesan sebuah perusahaan itu ditunjang oleh people atau orang-orang yang mempunyai peranan penting di dalamnya. Ya, bagaimana mereka memperlakukan apapun pekerjaan atau job desk-nya mereka dalam perusahaan itu yang menentukan sebuah kesuksesan dalam perusahaan. Masuk karena kita semua di sini pelayanannya adalah rumah sakit, makanya kita fokus dalam SDM atau people yang berada di lingkungan rumah sakit atau di dunia kesehatan ya. Jadi dalam organisasi rumah sakit ini upaya untuk menciptakan rumah sakit yang mempunyai citra yang baik, yang berkualitas ya, yang orang tuh tahu lah gitu keberadaan rumah sakit ini, dan si rumah sakit ini emang citranya tuh bagus ya di mata pelanggan atau di sini hitunglah di mata pasien ya, sangat ditentukan oleh kualitas SDM yang terstandarisasi yang dimilikinya. Nah, standarisasi di sini seperti apa, harus seperti apa sehingga si rumah sakit tadi mempunyai citra yang baik gitu ya. Jadi SDM yang terstandarisasi ini berarti tenaga-tenaga ahli yang di dalamnya itu dimiliki oleh organisasi yang telah mempunyai keterampilan ya dan pengetahuan, skillnya ya, knowledge-nya sesuai dengan bidang tugas yang dikerjakan. Makanya banyak yang dokter-dokter itu akan masuk sebuah rumah sakit yang besar ya, mereka pun padahal dokter ini tuh udah, kita tahu lah yang namanya gelar dokter itu tidak mudah ya. Udah beberapa proses mereka masuk ke sarjana kesehatan, tetap juga harus koas gitu ya dan lain-lain. Berarti kan ilmunya mumpuni. Tapi pada saat mereka mempunyai keilmuan dan keterampilan, knowledge, pengetahuannya sudah mumpuni, belum tentu semua rumah sakit bisa menerima ya. Saking bagaimana si rumah sakit itu mencari SDM yang mereka inginkan gitu ya, karena mereka tahu bahwa kalau mereka merekrut sebuah SDM itu ya, mereka akan mempunyai citra yang baik gitu ya, kualitasnya makin bagus karena SDM yang di dalamnya pun sesuai dengan kategori atau spek-spek yang diinginkan oleh si rumah sakit atau klinik atau dunia kesehatan tersebut ya. Jadi seseorang yang mempunyai keterampilan, pengetahuan yang sudah sesuai benernya dengan bidang tugas yang dikerjakan itu, mereka akan dilihat bagaimana dari tingkat pendidikannya ya maupun pengalamannya. Makanya koas itu kan bagaimana keilmuannya sudah ada menjadi sarjana kesehatan gitu ya. Mereka praktek langsung di rumah sakit yang ada, berarti pada saat mereka masuk ke dunia kerja mau membuka rumah sakit sendiri atau klinik sendiri atau masuk rumah sakit yang sudah berjalan dengan baik, rumah sakit besar ya, tetap mereka memperlihat di balik keterampilan ya, pengetahuan ya, mereka pun harus pernah berpengalaman ya, otomatis dengan koas itu kan sudah pengalaman melayani pasien ya.
berhadapan dengan konsumen atau pasien gitu ya. Jadi bagaimana ketatnya sebuah rumah sakit gitu ya atau klinik yang besar yang merekrut dokter-dokter tersebut. Nah, masih sekitar di people ini, bagaimana kita mendalami ke dalamnya ya. Jadi si sumber daya manusia ini semua orang yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Nah, tadi berarti si perusahaan atau rumah sakit tadi merekrutlah orang-orang yang sesuai dengan spesifikasi yang mereka inginkan gitu ya. Atau sebuah lembaga atau organisasi yang terlibat dalam proses penyampaian produk atau jasa ke konsumen. Kenapa mereka sangat ketat gitu ya, menguji bagaimana mereka merekrut gitu orang-orang yang mereka inginkan ya. Di sini itu kan udah pasti ya dokter-dokter yang benar-benar udah handal ya, udah sesuai expert di bidangnya gitu ya. Mereka tetap mencari apa sudah berpengalaman atau enggak gitu ya, karena ini si rumah sakit tadi gitu ya atau perusahaan kesehatan ini mementingkan sumber daya, bagaimana mereka akan melakukan pelayanan kesehatan ya. Mungkin kalau di dalamnya benarnya banyak sekali ya SDM yang direkrut sebuah rumah sakit itu ya. Tapi pokoknya yang SDM yang mereka perlukan yang benar-benar akan mengangkat sebuah citra rumah sakit itu terdiri dari di dalamnya adalah dokter, karena semua pasien, customer, konsumen, pelanggan di sana itu yang pertama dicari adalah dokter gitu ya. Dan si dokter ini dibantulah pada saat melayani jasa ya, mencoba mengobati atau bagaimana mentreatment agar sehat itu dibantu oleh perawat. Dan administrasi itu nggak bisa dipisahin dimanapun kita bertransaksi dalam sebuah perusahaan atau transaksi dalam sebuah jual beli, tetap harus ada administrasi ya. Mungkin ini adalah, walaupun nanti kita bisa discuss banyak sekali SDM yang terlibat di rumah sakit atau dalam pelayanan kesehatan, tapi dalam pokoknya itu SDM di rumah sakit adalah terdiri dari 3 gitu ya. Karena di sini tujuan dan dari fasilitas pelayanan kesehatan atau rumah sakit itu bagaimana mewujudkan pembangunan kesehatan yang optimal bagi seluruh masyarakat atau seluruh konsumen atau seluruh rakyat yang ada di wilayah si rumah sakit atau sarana kesehatan tersebut. Jadi secara menyeluruh itu tidak akan tercapai dengan maksimal tanpa adanya sumber daya manusia ya. Tetap aja, apalagi pelayanan dokter ya, nggak mungkin dokter pakai robot, walaupun dibuat robot juga atau mereka tidak punya perasaan ya, tidak punya sosial ya. Jadi tersedianya tenaga kesehatan yang bermutu ini, yang benar-benar kompeten di bidangnya ini, guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Jadi nggak main-main ya, yang setinggi-tingginya mutlak diperlukan secara berkesinambungan. Jadi tenaga kesehatan atau SDM ini merupakan perorangan atau semua orang yang bekerja secara aktif berarti di dalamnya ya, profesional sesuai dengan kebidangan mereka karena mereka expertnya di bidang kesehatan. Terus mempunyai pendidikan yang sangat formal berarti di kesehatan, yang tidak semua orang bisa ya, karena itu khusus berarti ya. Lagi pendidikannya yang dokter-dokter berarti berpendidikan formalnya kesehatan. Nah, untuk jenis tertentu mungkin memerlukan upaya kesehatan ya, bentuk dan cara penyelenggaraan sumber dayanya nanti bermacam-macam di dalamnya. Walaupun disimpulkan nama Ibu di sini hanya dokter, perawat dan administrator, padahal sebenarnya bisa aja di dalamnya ada tenaga kesehatannya ya, yang secara aktif atau hanya dokter kunjungan hari-hari. Pokoknya dia profesional jadi bidang kesehatannya. Terus SDM kesehatan di dalam itu kan bisa aja menghimpun berbagai tenaga-tenaga ahli lah ya, yang mensupport ke si dokter ini gitu ya. Jadi benernya mah banyak, tidak hanya 3 ini, tapi disimpulkan tetap semua pada intinya SDM yang dibuat perhatian atau bisa meningkatkan sebuah kesuksesan rumah sakit itu adalah terdiri dari dokter, perawat, dan administrasi ya. Nah, ketiganya ini karena perlu memiliki kompetensi yang tinggi, karena pada pelaksanaannya ya mereka lah yang secara langsung menyampaikan jasa kepada para pasien ya atau masyarakat. Sehingga bagaimana tingkat puas atau tidaknya tergantung dengan cara penyampaian jasa yang dilakukan oleh para sumber daya tersebut ya. Jadi kadang pada saat kita berobat itu si dokternya ini cocok benernya ya, sampai sebenarnya si pasien itu tidak mengeluh dalam antrian sampai jam 2 pagi gitu ya. Ada kan ya dokter kayak gitu ya, sampai ngebuka karena
si dokter ini niatnya membantu berarti ya. Jadi dia tidak memikirkan kadang buat kepentingan sendiri ya. Kalau ibu lihat kadang cuma sebentar 15 kemana makan gitu ya, hanya makan udah gitu balik lagi gitu. Jadi kadang saking makanya hebat lah kalau para dokter ini tuh ya, dibalik bukan hanya mencari materi ya atau finansial, tapi jasanya ini gitu ya. Banyak lah, ibu mah banyak lah nemuin dokter-dokter yang emang cocok, dia itu bener-bener niatnya bener dengan membantu ya, bagaimana sebuah jasa disampaikan sampai si konsumen atau customer atau si pasien tadi ya tidak akan pernah mencari yang lain gitu. Banyak dokter-dokter ini yang mempunyai pelanggan loyalitas ya, karena mereka cara menyampaikan jasanya itu sangat baik gitu ya. Walaupun yang namanya sakit itu ya tidak bisa semua sembuh gitu ya, bahkan yang namanya meninggal itu kan tidak mesti sakit gitu ya, tapi yang namanya dokter itu kan mencoba dia mengobati gitu ya. Dan banyak dokter-dokter tuh emang mereka ya pahlawan jasa di sini ya, tidak hanya melulu memikirkan uang gitu ya. Dan mereka itu tidak mudah buat mendapatkan dok ini ya, pendidikannya juga lama gitu ya, terus mengeluarkan modalnya juga tidak semurah atau semudah sarjana-sarjana lain gitu ya. Jadi bagaimana memilih sumber daya manusia dalam kesehatan ini kayaknya lebih berat benernya ya, lebih sulit. Makanya sekarang kan kalau dilihat banyak dari universitas-universitas yang si dokter-dokter muda ini sebelum dia, kalau dulu mungkin dokter umum pada saat mereka sudah beres koas banyak yang praktek ya, tapi sekarang karena makin banyak saingan, rata-rata mereka masih ngambil, kalau nggak spesialis ngambil MMRS atau MARS gini ya. Bagaimana mereka di balik keahlian sebagai dokter, mereka pun mendalami bagaimana memanage sebuah perusahaan gitu ya. Yaitu benarnya mah bagaimana si pasiennya masing-masing, tapi tetap aja si dokter ini atau ahli kesehatan ini dia mempunyai jasa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya, diperlukan oleh masyarakat ya. Jadi untuk pemilihan SDM-nya ini yang bekerja dalam suatu lembaga kesehatan itu harus dilakukan dengan secermat mungkin, karena bukan hal yang mudah gitu ya menangani pasien itu ya. Tidak bisa semua orang gitu ya menangani ya. Ya ibu mau ngelamar kemana aja sebagai dosen ya oke lah gitu bisa, tapi pada saat melamar dokter kan nggak mungkin gitu ya. Maksudnya sebanyaknya ilmu ibu ya bukan bidangnya gitu. Jadi tidak semua orang lah berkesempatan seperti bapak ibu di sini ya. Jadi para dokter di sini atau ahli kesehatan ini merupakan ujung tombak dalam penyampaian jasa kesehatan kepada publik ya. Bagaimana harus hati-hati gitu ya, karena tenaga kesehatan ini ya berarti semua orang yang benar-benar bekerja secara aktif ya, dan harus profesional di bidang kesehatannya ya, mempunyai pendidikan yang formal ya, dan ya memerlukan banyak keilmuan yang tidak semua orang bisa ya di sini ya. Nah, masalah kesehatan dan teknologi yang digunakan itu saat ini emang selalu berubah. Makanya untuk meningkatkan mutu SDM ya akan selalu diperbaiki dengan berbagai cara dan strategi yang baik ya. Bagaimana caranya bisa melalui pre-service education atau bahkan di dalam ya in-service education. Ya, jadi di era saat ini menuntut keunggulan mutu SDM ini ditandai dengan bagaimana bersinerginya antara keleluasaan penguasaan ilmu pengetahuan ya para dokter-dokter ini, dan bagaimana para dokter ini bisa memanfaatkan keterampilan dalam teknologi ya, karena saat ini keahlian dokter tapi dia tidak bisa mengoperasikan alat-alat atau mesin-mesin kesehatan ya berarti kan nggak bisa juga gitu ya. Mungkin dalam teori keilmuannya kenapa harus ada banyak praktek, karena akan berhubungan dengan alat-alat yang akan mereka pergunakan pada saat menghadapi pasien, mengobati pasien gitu. Jadi otomatis di sini selain keilmu pengetahuan yang sudah dimiliki, tapi keahlian juga dalam memanfaatkan teknologi yang ada ya. Apalagi masuk rumah sakit yang besar sekarang, jangankan udah melayani pasien ya, dari administrasinya juga kan udah serba canggih, serba digital, mengikuti teknologi. Jadi kalau saat kita keilmuannya sudah mumpuni tapi kita tidak paham dengan penggunaan teknologi tersebut juga ya sama aja ya, kita harus ada pelatihan. Makanya tadi disampaikan bagaimana pre-service education dan in-service education buat pelaku kesehatan ini ya.
Jadi seorang dokter dan perawat itu bukan hanya dituntut mampu memberikan pelayanan medis saja ya atau hanya perawatan saja, tapi harus mampu juga menggunakan peralatan komputer atau menguasai keterampilan berkomunikasi secara baik kepada pasien ya, agar hubungan pasien dengan pelayanan kesehatan pun bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi makanya yang tadi Ibu sampaikan, banyak dokter-dokter yang akan mendapatkan customer, konsumen yang loyal atau pasien yang benar-benar tidak mau berpindah ke lain hati ya, karena dia sudah merasa si dokter ini melayani kebutuhan, keinginan si pasien ini sudah terpenuhi gitu ya. Dan nggak mudah kan, hubungan personal dengan sebuah produk itu beda gitu. Jadi kalau yang namanya hubungan perorangan itu kan masuknya ke hati, tapi kalau produk itu udah cocok kita bisa ganti ke produk lain. Kalau jasa kan tidak seperti itu ya, tidak bisa dipegang, tidak bisa diraba ya, tidak bisa dirasa manis asin gitu ya, tapi urusannya dengan hati gitu ya. Jadi kalau SDM kesehatan ini mungkin di dalamnya harus ditata dengan baik, dihimpun berbagai upaya bagaimana merencanakan ya, pendidikan, pelatihan, terus pendayagunaan tenaga kesehatan juga secara terpadu ya, dan saling mendukung. Jadi kalau semuanya SDM di dalamnya saling mendukung, yaitu akan mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, karena perawatannya itu lengkap gitu, udah dokternya bagus-bagus, perawatnya juga ramah-ramah, baik gitu ya, dan peralatan medisnya juga sudah lengkap. Nah, saat pelayanan medis pun para dokter dan perawat ini sudah ahli menggunakannya gitu ya, sudah expert gitu ya menggunakan alat-alat ke situ, berarti keinginan dan kebutuhan si pasien atau konsumen ini ya sudah terpenuhi ya. Jadi bagaimana pengelolaan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan itu ya tujuannya menghasilkan rencana kebutuhan yang benar-benar tepat ya. Di dalamnya bisa aja bagaimana meliputi jenis ya atau jumlah yang diperlukan, kualifikasi kebutuhan para konsumen atau pasiennya, dan bagaimana mencapai ya tujuan dalam membangun kesehatan masyarakat sekitar ya, atau masyarakat atau konsumen atau customer yang membutuhkan. Nah, bagaimana sebuah SDM atau sumber daya yang terstandarisasi itu ya, kalau SDM terstandarisasi ini telah menguasai teknologi informasi dan komunikasi ya, karena merupakan unsur penting pada saat proses produksi, jadi penyampaian jasa pelayanan kepada pasien, dan nantinya menciptakan keunggulan yang kompetitif. Ini berarti diharapkan oleh semua rumah sakit, semua klinik gitu ya, dalam menyampaikan sebuah jasa kesehatan ya. Pak Ade, ayah tuh Pak Ade. Ada Bu. Nah, hilang lah sekedarnya. Oh, tadi. Iya nggak berhenti nih hujannya. Nah di sini internet lost tuh. Oke. Katinggal ya. Tinggal ayo. Oke, siap. Jadi menciptakan keunggulan kompetitif ya, kalau di dalamnya ada SDM yang terstandarisasi. Jadi dia menguasai teknologi informasi, menguasai komunikasi ya, karena itu merupakan unsur penting pada saat proses kita memberikan pelayanan ya. Jadi untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas itu ya, terkait di dalamnya adalah kompetensi ya. Apa itu kompetensi? Ya, menurut National Park Service ini, kompetensi itu merupakan di dalamnya adalah kombinasi antara knowledge, ilmu pengetahuan, ya, skill, keahlian, ya, dan kemampuan bagaimana di karirnya mereka atau karir tertentu yang dimiliki, sehingga memungkinkan seseorang ini melaksanakan tugas atau fungsinya pada keahlian tertentu yang secara spesifik telah ditentukan ya. Kalau di sini berarti yang namanya dokter itu mempunyai kombinasi pengetahuan tentang kesehatan ya, ahli dalam bidang kesehatan ya, dan mampu mengobati ya, atau minimum bagaimana mengcoach seseorang agar sehat gitu ya, karena
keahliannya adalah di situ. Jadi kompetensi ini merupakan gabungan bagaimana mempunyai pengetahuan, mempunyai keahlian dan kemampuan di bidang tertentu. Ya, jadi makanya yang namanya dokter kan tidak bisa semua menjadi dokter karena keahliannya kan tertentu, khusus ya pendidikannya juga gitu. Dan pada saat mereka sudah praktek berarti punya keahlian, ya skillnya beda dengan yang lain gitu dokter ini, dan mampu di bidangnya itu menguasai bidang tersebut ya. Jadi merupakan seseorang yang punya keahlian tertentu dan spesifik ya, yang itu sudah ditentukan ya ahlinya dalam apa gitu. Nah, apa aja yang bisa dilakukan penilaian dalam kompetensi ini? Yang pertama adalah, karena ini hubungannya dengan jasa ya, bagaimana seseorang mengevaluasi diri, menilai bagaimana peningkatan penurunan kompetensi sepanjang waktu. Evaluasi diri, apakah saya sudah melakukan pelayanan yang baik ya, melakukan perawatan yang baik, sehingga merupakan bagaimana penilaian prestasi kerja. Apakah kita yang mengevaluasi diri, apakah sudah sesuai dengan keinginan konsumen, apa sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan ya, kita bekerja di situ gitu. Dan nantinya mungkin kalau seandainya kompetensi kita sudah baik dan kita melakukan evaluasi diri ini, bisa aja menjadi bahan penilaian prestasi kerja kita ya, dan prestasi kerja unit, bisa aja seperti itu ya. Yang kedua adalah selain evaluasi diri sendiri adalah evaluasi third party. Jadi merupakan evaluasi yang kita menggunakan seseorang buat memonitoring kita, mengevaluasi evolusi pembelajaran individu tentang kompetensi ini. Jadi tidak hanya kita sendiri, tapi kita melibatkan pihak-pihak lain. Di sini bisa atasan langsung, atau mungkin lebih ke atas ke owner atau yang punya gitu ya. Jadi third party ini penilaiannya mereka memonitoring terus evaluasi apa yang sudah kita lakukan. Yang pertama kita lakukan evaluasi diri, yang kedua kita libatkan ya beberapa orang, mau itu stakeholder atau pimpinan langsung gitu ya, bagaimana menilai kita. Mereka memonitoring dan mengevaluasi bagaimana kompetensi kita ya, dan itu merupakan pembelajaran individu tentang kompetensi ini ya. Dan yang penting yang namanya di tempat kerja itu ya, kita perlu evaluasi dari rekan kerja, peer ya. Berarti yang dokter ini bisa evaluasi terhadap perawat-perawat yang selama ini membantu gitu ya, atau administrasi di depan yang langsung berhadapan dengan pasien atau konsumen ya. Jadi penilaian kompetensinya bisa dari evaluasi diri kita, evaluasi third party, pihak-pihak yang berhubungan dengan kita, dan dari rekan kerja, karena rekan kerja ini kan setiap saat bareng-bareng dengan kita ya, membantu kita tahu bagaimana kita melakukan pekerjaan atau job desk-nya kita ya. Jadi ini merupakan evaluasi dari pemilikan kompetensi yang seperti dipersepsikan oleh rekan kerja atau peer tadi ya. Nah, apa aja kompetensi sumber daya manusia ya, yang merupakan karakteristik dasar seorang pegawai yang bisa dilihat di dalamnya ya, sebagai seorang SDM yang mumpuni atau handal gitu ya, atau expert di bidangnya. Bisa berupa seseorang yang mempunyai motivasi yang tinggi. Terus sifat seseorang bisa aja dokter ini ahli gitu ya, expert di bidangnya, tapi cara penyampaian kan ada juga beberapa dokter yang nggak terlalu senang ngomong gitu ya. Itu kan susah merubah sifat itu ya. Jadi sebenarnya dia kalau memeriksa atau memberikan obat orangnya telaten gitu. Tapi kalau buat banyak ngomong tuh banyak juga dokter yang punya sifat seperti itu gitu ya. Terus beda juga ada dengan sifat seorang dokter yang benarnya dia tanpa terlalu banyak pasien nanya pun dia memberikan keterangan gitu ya. Orangnya senang ngasih tahu lah keadaan ibu sekarang saat ini begini sih, pasiennya nggak nanya gitu. Ada juga seperti itu ya. Jadi ada seseorang itu mempunyai motivasi yang baik, terus sifatnya juga mungkin bisa lebih dekat dengan konsumen, tapi ada juga dia punya keahlian di bidangnya, ilmunya bagus, tapi tidak ahli dalam berkomunikasi kan. Banyak juga dokter yang pendiam, itu rata-rata pendiam ya, tapi tidak semua juga. Banyak juga dokter yang nggak ditanya malah bisa aja dia menerangkan tentang diri kita yang sebenarnya tidak pada saat kita harus berobat aja, tapi dia ibu harusnya begini gitu ya. Bisa aja, banyak juga kan yang dokter seperti itu. Terus keahlian itu mah haruslah seseorang yang benar
the right man on the right job itu ya dia punya keahliannya yang pas di bidangnya, berarti ya ditempatkan sebagai dokter karena dia emang keahliannya sebagai dokter ya, tahu bagaimana dalam melayani jasa kesehatan ya. Terus konsep diri seseorang ya itu juga mempengaruhi, dan peran sosial ya, makanya tadi kembali karena yang namanya dokter itu hubungannya dengan jasa, makanya peran sosial ini penting karena kebanyakan dokter itu kan pada prinsipnya membantu dia ya. Jadi kerangka pengetahuannya ini menghasilkan kinerja yang efektif dan superior apabila seseorang mempunyai karakteristik yang lengkap seperti ini ya. Jadi benar-benar seorang sumber daya yang mempunyai kinerja yang efektif dan superior di bidangnya ya. Nah, kompetensi SDM ini bisa digolongkan beberapa macam. Yang pertama adalah keahlian ya, tadi skill ya. Jadi keahlian yang ditunjukkan atau kemampuan untuk membuat presentasi yang efektif contohnya ya, atau melakukan negosiasi dengan berhasil. Yang seorang skill keahlian kalau dalam dunia manajemen, dalam dunia marketing ini berarti seseorang yang bisa membujuk, bisa mempengaruhi gitu ya. Seseorang yang mungkin awalnya dia tidak tertarik jadi tertarik, awalnya dia tidak niat membeli menjadi beli gitu, berarti kan skillnya bagus ya. Dia the best negotiation, bagaimana dia mennegosiasi dengan seseorang yang awalnya tidak tertarik menjadi tertarik, awalnya tidak membeli menjadi membeli, awalnya tidak deal dalam jumlah besar, ternyata karena keahlian seseorang, skill seseorang mempengaruhinya hebat ya, dia bahkan membelinya dalam jumlah besar gitu ya, bisa aja seperti itu. Jadi skill atau keahlian seseorang. Terus yang kedua adalah pengetahuan atau knowledge, bagaimana akumulasi dari informasi dalam area keahlian tertentu ya. Di sini mungkin kalau pengetahuannya, kalau orang keuangan ya bisa aja dia ahli di bidang accounting ya atau finance ya, bisa aja dia kalau selama ini dia keahliannya mengelola manusia, people ini berarti dia MSDM ya. Makanya mungkin para dokter di sini nanti kan pada saat buat tesis itu ada beberapa konsentrasi ya. Kalau emang dokter-dokter ini ahli dalam perhitungan keuangan, bisa aja dokter itu ahli dalam accounting ya, atau dari finance, makanya ngambil konsentrasinya keuangan. Tapi senangnya contohnya Pak Ade itu senang mengelola people, mengelola orang-orang ya, bagaimana cara interview atau menempatkan orang sesuai dengan skillnya, berarti kan keahliannya MSDM, bisa mengambil MSDM. Atau seseorang yang tadi dia jago negotiation, jago mempengaruhi orang, membujuk seseorang, yaitu ngambilnya marketing berarti ya. Dan kalau buat orang-orang yang ngambil jurusan marketing itu kayak ibu senang dengan tantangan ya. Biasanya kalau orang itu dikasih target itu kan nggak mau, tapi kalau orang marketing itu dikasih target itu malah dia senang, sebisa mungkin bukan hanya achieve target tapi bahkan melampaui target tersebut ya. Itu kan skillnya tidak bisa dipunyai semua orang. Biasanya kalau orang keuangan malah tidak suka dengan target-target begitu, dia fokus ke dalam hitungan-hitungan gitu ya. Yang penting semua laporan gitu ya, atau laporan keuangan apapun tentang keuangan dia bisa melaporkan dengan baik gitu ya. Jadi tidak ada kesalahan sedikit pun ya, karena dia ahli dalam keuangannya. Tapi beda dengan seorang marketing itu ya, daya sosialnya lebih tinggi ya, karena dia orang-orang marketing itu bagaimana dia bisa memulai pembicaraan, mempengaruhi orang gitu ya. Itu kan skill masing-masing. Jadi bagaimana nanti kalau ngambil konsentrasi tesis itu berarti sesuai dengan passionnya kita ya, sukanya yang mana ya. Self konsep atau konsep diri, bagaimana kita mempunyai sikap ya, nilai-nilai, attitude ya, image diri kita ya. Itu mah bisa aja karena bawaan, bagaimana lingkungan kita dibesarkan di keluarga ya, itu mempengaruhi, beda-beda karena ya. Trait atau sifat, bagaimana disposisi umum untuk berperilaku dalam cara tertentu, misalnya orangnya fleksibel atau kaku, monoton, harus begini gitu kan, ada juga aturan seperti itu ya. Motif atau motivasi ini bagaimana cara seseorang berpikir yang mendorong perilaku ya, misalnya dorongan seseorang harus berprestasi ya, berafiliasi, itu motivasi ya. Bagaimana seseorang harus jauh menjadi lebih baik gitu ya. Oke, sebentar ini dulu ya, adzan dulu di sini. 21 masih.
Jadi kompetisi SDM di sini bisa digolongkan berdasarkan keahlian, pengetahuan, konsep diri, sifat dan motivasi ini, bagaimana seseorang terlihat bisa kompetisi karena mempunyai golongan-golongan yang bisa dimasukkan ke dalam kompetisi SDM ini. Jadi kalau dalam kebutuhan sumber daya manusia atau SDM di kesehatan ini bisa aja pendekatannya bisa perencanaan contohnya dari atas itu dari top leader atau top down planning ya. Jadi pusat bagaimana menetapkan contohnya di rumah sakit yang besar ada beberapa cabang itu ditetapkan bagaimana caranya si SDM ini dibuat kebijakan, terus menyusun pedoman-pedoman di rumah sakitnya karena mereka harus berkompetensi mempunyai golongan-golongan ini di dalam diri SDM ini. Jadi bagaimana mereka bersosialisasi, terus ada kan pelatihan ya, karena bisa aja yang ilmu pengetahuan yang sudah didapat skillnya udah ada, tapi dengan pelatihan itu akan nambah pengetahuan dan skill sesudah mereka praktek ya, karena kan dari kalau lagi teori terus-terusan atau masih koas mungkin ada beberapa hal yang tidak ditemukan pada saat si dokter atau ahli kesehatan ini sudah praktek langsung ya. Nah ini sudah selesai materi tentang people ya. Banyak sebenarnya sih yang harus kita diskusikan bagaimana sebuah SDM di rumah sakit yang benar-benar bisa membuat si rumah sakit itu terangkat dengan baik atau diketahui semua halayak masyarakat gitu ya. Nah, kita ada tahu mungkin rumah sakit besar karena emang pelayanannya bagus gitu. Dan saat pertama datang ke sana itu di rumah sakit tersebut diladeni dengan baik. Tapi ada juga beberapa rumah sakit yang benarnya besar tapi tidak pernah besar gitu. Jalan di tempat aja gitu-gitu aja karena dari pelayanannya tuh kurang gitu. Padahal kalau dilihat sarana prasarana udah bagus gitu ya. Terus administrasinya semua sudah lengkap gitu. Tapi personil atau SDM di dalamnya emang tidak terlalu baik gitu. Jadi yang namanya pelayanan itu kan dibilang susah juga nggak susah ya, susah-susah gampang. Tapi kalau orang udah tahu bagaimana cara pelayanannya dengan baik ya orang akan memberitahukan semua orang gitu ya, dan akan merekomendasikan orang lain agar udah mendingan ke rumah sakit ini, pelayanannya lebih cepat, tanggapan dari dokternya juga pas respon gitu ya, tetap 24 jam ada dokter jaga gitu ya, karena tidak semua rumah sakit atau pelayanan kesehatan itu seperti itu gitu ya. Jadi selain tadi yang Ibu bilang bisa aja perencanaannya dari sebagus mungkin ya agar mengangkat si tempat di mana bekerja. Atau kalau dari bawahnya ya dari bottom up planningnya bisa aja bagaimana kita merencanakan kebutuhan yang dimulai dari institusi kesehatan yang kecil-kecil dulu gitu ya. Tapi kita tuh paham pada saat si pasien atau konsumen atau customer itu kita segera melakukan eksekusi gitu. Pas respon itu kalau dalam pelayanan kan bagus banget, karena kalau kita datang ke kecamatan gitu ya atau kelurahan pengen bikin KTP suruh ngantri gitu ya, masih mending dah emang tidak sakit benernya, dan kita yang butuh, saya yang butuh nih harus ada KTP atau saya bikin kartu keluarga. Tapi beda dengan orang yang emang yang namanya lagi sakit itu kan perlu segera tindakannya, eksekusi. Jadi pada saat pelayanan telat atau lambat gitu, itu mempengaruhi si image rumah sakit ini, oh nggak bagus nih, berarti kan ditentukan banget oleh si SDM yang ada di dalamnya ya. Jadi bisa disimpulkan kalau bisnis layanan kesehatan ini ya fasilitas ya pelayanannya gitu ya, terus SDM-nya itu emang harus benar yang bagaimana si konsumen atau pasien atau customer ini bisa dilayani dengan baik ya, karena kesan dari situlah bisa aja si rumah sakit itu jadi terangkat karena SDM di dalamnya melakukan dengan baik. Jadi pelayanan kesehatannya memenuhi beberapa persyaratan pokok berarti di dalamnya ya.
tersedia segala macam yang diperlukan, terus berkesinambungan, terus dapat diterima dengan baik ya, dengan wajar. Nah, mudah juga didapat, mudah dicapai oleh konsumen, customer atau pasien ya, atau accessible, lebih mudah ya, lebih mudah dijangkau gitu, dan bermutu berarti orang-orang di dalamnya ya. Itu yang bagaimana kita menciptakan sebuah tempat rumah sakit atau lembaga kesehatan yang benar-benar mumpuni. Jadi kalau pada pelaksanaan pelayanan kesehatan itu, kalau menurut nanti Ibu bisa ditambahin sih di slide-nya ya. Kalau menurut teori Maslow ini, yang wajib itu diperhatikan kalau dalam dunia kesehatan itu yang pertama fisiologi needs, karena mereka pasti memerlukan ya. Fisiologi needs itu memerlukan fisiologisnya emang perlu diladeni ya, perlu cepat ditangani gitu ya, karena berarti yang datang itu kan ada keluhan, pasti sakit gitu ya, atau ada kendala yang mereka pengen tahu kenapa ini gitu ya. Terus di balik fisiologi need ini mereka butuh keamanan, safety ya, safety, security, bagaimana mereka pengen selamat, pengen sehat gitu ya, datang ke rumah sakit atau ke klinik kesehatan itu karena perlu itu ya, berarti mereka safety atau security need gitu ya. Dan kenapa si dokter atau perawat harus melayani dengan baik, karena mereka itu butuh rasa sayang ya, rasa cinta gitu, memiliki dan dimiliki ya. Maslow menyampaikan seperti itu kalau dalam dunia kesehatan itu. Ibu lupa, nanti Ibu bisa nambahin di slide terakhir sebelum dikasih ke Pak Ade ya. Oke. Ada yang masuk lagi tadi? Salsabila, Dok. Oh, oke. Sebentar dibuka dulu ya ininya ya. Roni, Bu. Ya, kelas kedap. Salsabila Hasbullah ya? Betul, Bu. Oke. Roni Pandiaksa. Iya, Bu, betul, Bu. Bilang, Bu. Oke. Gilang Muhammad Fauzan. Betul, Ibu. Oke. Dengan Yudi, Bu. Nah, kasariangan kia tuh dihukumnya kumahanya mun di online. Suruh nyanyi aja gitu Pak Ade. Nyanyi. Maaf, Bu. Bilangnya, Bu. Ibu juga tadi telat karena udah, kalau hujan di Bandung itu kan udah perjalanan pasti macet ya. Dan jam perkuliahannya pas adzan maghrib. Ibu juga termasuk telat tadi. Oke. Yudi Permadi atas Cacan tadi? Atas ya. Masuk tadi Cacan. Belum. Bisa hadir. Golden, Bu. Oh ya, Muhammad Goldi Fikri. Oke. Oh, bagus dah para. Rifka Anggraini Amin belum ada? Tidak ada kabarnya Pak Adenya? Ya, tidak ada kabar, Bu. Ini 18 orang. Nadira Putri Jasmine? Nggak ada. Sama Siti Nur Kolisa ya. Berarti 3 orang aja yang tidak hadir. Oke, Ibu Sumpang. Oke, kita foto dulu. Kesian yang baru masuk nanti teka absen deh karunya Bu Rodi nanti sama Pak Ferdi dan Pak Firman. Kita sekarang pertemuan ke-6, berarti 1 kali pertemuan lagi ya Pak Ade, udah gitu langsung UTS. Ya. Oke. Siap. Dokter Rani Monika belum kelihatan mukanya. Rani Monika, yang lain sudah terlihat. Oke. Dokter Yudi. Rani, Dokter Rani Monika, Dokter Yudi Permadi. Tadi dipanggil Dokter Yudi nggak jawabnya. Tapi Iya, tadi ada. Dan bos. Pakai kerudung dulu jika Dokter Yudi. Safanisa. Oke, ya. Nah, oke, so lihat kamera. Yudi
Dokter Yudi, Dokter Rani. Siap ya? Ya oke, Dokter Yudi, lalaunan awas, di nabrak. Oke, Dokter Klavi lihat ke depan 1 2. Oke, 1 2. Oke. Ada yang mau bertanya tentang people? Ini mah udah SDM yang handal lah ya. Di sini mah berbagi sharing ya. Boleh nanya Bu? Boleh, sok Pak Ade. Ya, berbicara tentang people biasanya kalau di rumah sakit itu adalah dokternya. Jadi yang dicari pasti dokternya. Nah ini bagaimana menghadapi dokter-dokter biasanya kalau dokter spesialis yang istilahnya yang banyak pasiennya yang laku itu biasanya pertama prof, biasanya udah prof gitu, udah profesor atau enggak kalau yang musuh di satu daerah misalkan memang anggaplah dokter yang tidak ada yang lainnya gitu misalnya jadi tidak ada saingan ya? Ya tidak ada saingan. Itu kan kadang-kadang mereka itu kan pertama mungkin mintanya tinggi gitu ya untuk dibayarnya. Yang keduanya tentunya waktunya juga mungkin karena bolak-balik atau mungkin apalagi kalau impor misalnya dari mana gitu harus datang. Nah itu sementara jadi si pasien itu malah jadi terganggu, artinya datang terlambat, kadang-kadang baru sebentar buru gitu udah pulang lagi. Nah nanti sebagai manajer di rumah sakit itu sebetulnya seperti itu secara marketing apakah kita tetap pertahankan atau bagaimana ya Bu ya? Jadi apakah karena ya emang nggak ada lagi itu istilahnya, sebaiknya seperti apa ya? Terima kasih. Oke, Pak Ade bilang tadi biasanya ya kalau dokter udah 3 berarti gelarnya dia profesor doktor ya, dokter ibu maksudnya dengan profesor doktor dan dokter ya keahlian. Jadi memang rata-rata yang ibu berobat itu gitu ya yang emang bener yang tadi bilang antriannya sampai jam 2 pagi gitu apa, dan rata-rata emang udah ahli seperti itu. Dan pada saat menangani itu karena merasa emang si dokter itu udah laku, tidak terlalu ya tadi pelayanannya itu kan kalau kita emang meniti bagaimana cara melayani pasien itu lama ya tanpa mereka tanya kita terangkan biar mereka tuh tahu dan nyaman dengan keberadaan kita. Tapi yang namanya si dokter-dokter tadi yang udah keahliannya sudah tinggi marah maka mengabaikan buat pelayanan itu gitu ya. Bentar-bentar bayaran anak tetap mahal gitu ya karena kita menghargai pendidikannya beliau. Tapi percaya nih Pak Ade, si profesor doktor ini ya tahapan awalnya pasti semua sama gitu ya. Jadi keberhasilan yang dia dapat karena dia sudah buat dulu si konsumen, si pelanggan, si pasien itu percaya kepada dia gitu ya. Kadang mungkin si konsumen atau pasien ini karena merasa emang pengobatannya si dokter itu udah bagus, mungkin cara bagaimana merekomen obat yang diminum atau dia suntikannya apa, bahkan basa-basi atau pelayanan jasanya udah dia lupakan gitu. Karena dia sudah cocok pas berobatkan dia tuh emang sembuh gitu. Pada saat dikasih obat itu betul cocok. Suntikannya tuh bener-bener emang mapan lah gitu. Pas keluar bener langsung berapa hari itu kita udah langsung sembuh. Kadang si pelayanannya sudah tidak terlalu diperhatiin lagi nih sama si pasien gitu ya. Tapi beda dengan yang dokter-dokter awal yang masih meniti dari awal itu, padahal benernya dia juga udah ya karena keilmuannya kita udah tahu persis ya dengan bersusah payah. Makanya yang namanya dokter itu kan tidak mudah membuat resep atau memberikan resep obatnya seperti apa gitu. Tapi karena dia belum punya ya image-nya di masyarakat atau di pasien ini bagus gitu ya, jadi ngebangunnya susah. Ya caranya dengan memberikan pelayanannya dengan baik ya. Nah kalau posisi Pak Ade itu yang punya si rumah sakit tersebut ya, ini si dokter ini tuh pasiennya banyak, tapi pelayanannya tuh karena dia udah merasa expert di bidangnya ya, terus tidak punya saingan ya, dokter spesialisnya cuma dia satu, dia asal ya gitu meriksanya tuh. Bagaimana kita sebagai pemilik perusahaan atau pemilik rumah sakit ini gitu ya, tetap kalau yang namanya pelatihan ya atau apapun itu berupa bagaimana masukan itu harus ya, karena mungkin saat itu dia masih sendiri, maaf si dokter yang expert ini masih sendiri, tapi makin sini itu kan banyak juga dokter-dokter yang sudah mengambil spesialis yang bisa menyaingi beliau gitu. Bisa aja dengan nanti kita rekrut, karena kita yang punya ya, kita owner loh, kita pimpinan, oke lah kita direktur ya, kita bisa nyari kok yang lain. Jadi
jangan ngerasa udahlah karena yang ahli cuma saya, tidak ada saingan, tidak meladeni dengan baik, ya tetap saya tidak bisa ya. Buat saat ini tuh tidak, kita mikirnya tidak short term ya, tapi long term itu bisa aja pengganti kita itu ada gitu. Apalagi sekarang makin banyak yang dokter-dokter baru, dibalik dia ngambil spesialis, dia juga ngambil manajemennya gitu kan, dia malah lebih paham gitu. Jadi kita sebagai direktur atau yang punya rumah sakit atau yang dimana kita punya tetap aja harus memberitahu ya, memberi coach, karena image-nya si rumah sakit atau pelayanan kesehatan kita itu ya diangkatnya dengan para dokter tadi gitu ya. Jadi kalau ada satu tidak bagus ya takutnya mereka akan mengalihkan ke klinik atau rumah sakit lain, kan jadi kita yang rugi ya Pak Ade ya, yang punya gitu ya. Dan banyak sih kejadian seperti itu ya, karena ngerasa si dokternya udah ini, mereka asal aja, mereka pikir ya sok we rek jangan ka mana ada saingan gitu, dokter spesialis ini hanya saya loh gitu ya, dokter internis ini di Bandung yang bagus cuma saya, sok we rek mana. Nah nggak bisa berlaku seperti itu ya, kan makin sini juga makin berkembang ya ilmu pengetahuan, atau orang-orang pun banyak yang bahkan banyak yang udah lulus dari sini ngambil spesialisnya keluar, balik lagi ke sini dia buka praktek apanya akan lebih bagus gitu. Jadi kapan aja anytime kita sebagai owner atau sebagai pimpinan top leader di situ ya kita bisa rekrut orang SDM yang benar bisa lebih mumpuni, dan pelayanannya tetap, kalau kita harus sebagai pelayanan terdepan yang harus bagaimana kita melayani yang terbaik buat pasien atau konsumen atau customer ya. Itu yang berarti Bu tadi mengenai kompetensi itu kan salah satunya itu tadi keahlian. Jadi ya, meskipun mereka ahli itu ada keahlian tinggi, tapi kalau misalnya attitude-nya atau sifatnya nggak bagus ya lebih baik kita pertimbangkan atau gimana. Betul. Tetap kita harus memberitahu dan mungkin mohon maaf gitu karena image-nya membawa rumah sakit atau tempat beliau bekerja. Ya kita sebagai pemilik atau yang pemimpinan di situ boleh aja kita mencari yang lain yang dibalik keahliannya ada, layanannya bagus, karena akan membawa brand image-nya kita nanti ya. Itu kecuali kalau dia praktek sendiri yang benar lila-lila si pasien kena yang dewe lebih bagus ya, karena yang namanya pasien dalam berobat itu kan tidak hanya diobati saat itu, gimana dok kalau nanti saya kambuh atau apa. Jadi after sales service-nya juga harus tetap ada ya, tidak hanya saat itu aja gitu. Ya, gitunya Pak Adenya. Ya, benar. Ya, oke. Tadi materi saya ada satu slide yang bagus ya menurut teori buat pelayanan kesehatan, tetap saya tambahin dulu. Nanti seperti biasa di-share ke Pak Ade kirim ke yang lain, karena nanti biasanya kalau UTS yang Ibu buat itu studi kasus ya. Jadi studi kasus ya udah nggak kelas lah sekarang, harus close book, udah nggak masanya ya. Ada orang-orang udah, kalau S2, S3 tuh orang-orang udah bener expert di bidangnya ya, tahu. Jadi bagaimana kita dalam posisi menjadi seseorang yang harus melakukan apa gitu. Tapi tetap aja tindakan yang dilakukan dalam studi kasus itu tidak lepas dari materi yang udah Ibu berikan gitu. Jadi tetap si materi itu disimpan, dipelajari untuk selanjutnya setiap tindakan dalam studi kasus yang dikasih berarti tidak lepas dari materi-materi yang sudah Ibu berikan ya. Jadi Pak Ade upami aya anu teu acan kakirim nanti boleh japri, mungkin ada pertemuan keberapa yang Ibu belum kasih, tetap nanti akan semua Ibu kasih materinya ya. Oke? Izin mau tanya Bu. Ya, oke, silakan. Dokter. Ya Bu, izin bertanya, tadi SDM yang penting di rumah sakit itu tadi dokter, perawat, dan administrator. Ya. Sedangkan sekarang di era digital, pasien-pasien atau semua orang juga mencari materi juga di digital gitu ya, era digital. Terus Ya, bagaimana SDM di bidang digital marketing gitu, di bidang jasa, seberapa pentingnya. Terus juga kan kadang ya katanya mahal juga kalau misalkan rekrut orang khusus ya, ahli di bidang digital marketing, karena ya kalau saya juga kan di bidang kesehatan, kalau posting aja asal, tapi ternyata di digital marketing itu juga kan ada teknik-teknik khusus yang biar reach-nya juga lebih luas gitu. Nah untuk di bidang jasa itu seberapa penting dan seberapa berpengaruhnya gitu. Terima kasih. Oke.
Oke, Dokter Peti. Jadi apapun sekarang itu nggak bisa dipisahin oleh media ya. Digital marketing ini tuh bahkan yang kita lihat ya, yang penjualan konvensional ini bahas bukan di kedokteran dulu ya. Jadi mulai tergerus dengan bagaimana canggihnya ya sebuah pemasaran digital. Platform-platform yang ada itu yang menguasai. Sampai yang Ibu pernah cerita, masuk ke pasar baru itu semua pegawai atau maaf yang punya kios di sana itu protes ke pemerintahan gitu. Jadi mereka itu udah rugi bayar tempat gitu ya. Terus jualannya pun kadang hari-hari itu benar asli sama sekali ya. Dan yang kita ketahui semua konsumen atau customer itu bisa dengan mudah yang tadi Dokter Peti bilang dengan klik apa googling apa sih gitu yang nggak bisa mereka dapatkan ya dengan platform-platform yang ada itu e-commerce yang ada itu mau masuk ke Shopee lah Zalora apapun udah bisa dapat dari mulai barang keras atau sampai yang besar sampai yang peniti-peniti kecil pun udah bisa didapat gitu. Nah begitupun dengan jasa ya. Sekarang cara mencari dokter kan udah macam-macam tuh promonya ya. Kalau Ibu sih saat ini familiar dengan Instagram gitu ya. Dan dokter-dokter sendiri loh yang mereka ngiklan bagaimana cara mereka bisa menggunakan yang mungkin yang lagi booming itu TikTok gitu ya. Atau mungkin Instagram ternyata dokter-dokter bahkan yang terakhir kan bagaimana salah satu dokter membuka kejelekan si dokter ini kalau ternyata apa yang mereka jual itu dia kasih label tambahan padahal yang mereka jual barangnya produknya dari Korea gitu. Itulah kejahatan dalam digital gitu ya. Bagaimana dia menjatuhkan salah satu dokter ya mungkin paham semua di sini ya. Kalau Ibu lihat kan itu yang namanya persaingannya udah tidak sehat ya. Tapi itulah bagaimana menguasainya media digital gitu ya. Nah sekarang Dokter Peti bilang bagaimana caranya dengan digital marketing ini cara memasarkan kesehatan. Secara kalau yang dokter buat ngutak-ngutik digital marketing berarti kan ya dibilang tidak ahli juga nggak ada waktu atau buat ngutak-ngutik bagaimana cara seperti mereka yang udah jadi Instagramer menang duit nanti dinga gitu ya nggak ada waktu benernya ya kita harus nyiapin praktek seperti apa gitu. Nah kenapa ada platform-platform tadi atau orang-orang yang ahli dalam digital marketing ini ya mereka itu jago memasarkan atau ahli dalam digital ya tidak hanya memasarkan produk aja ya tetapi termasuk jasa gitu. Jadi kalau kita emang tidak ahli dalam memasarkan ini ya kita mengeluarkan dana berarti masuknya ke dalam modal awal ya. Bagaimana kita merekrut mereka agar produk atau jasa atau apa yang kita punya itu tersosialisasikan ke seluruh masyarakat gitu. Dan jadi kan tidak semua dokter di sini sama seperti dokter-dokter yang di Instagram, mereka emang sengaja memasarkan apa keahlian mereka atau produk yang mereka buat gitu ya bekerja sama dengan apoteker, mereka pasarkan sendiri gitu ya. Tidak semua jago seperti itulah. Terus Dokter Peti itu juga kan terlihat lebih diem gitu ya dokternya ya, nggak terlalu gaul gitu kan. Jadi nggak bisa juga terlalu bagaimana supel menyampaikan dia sebagai seorang marketer yang jago dalam digital. Jadi kalau saran Ibu sih sebagai seorang marketing, kalau emang kita tidak terlalu expert dalam hal digital ini ya kita rekrut orang yang benar dia ahli, tapi kita sampaikan apa yang kita mau pasarkan, apa yang akan kita jual atau apa yang akan kita sampaikan kalau seluruh konsumen itu tahu tentang keberadaan kita. Kita contohnya mempunyai produk, punya keahlian, terus apa yang ada di klinik kita, ya bagaimana caranya mereka mengemas dengan baik yang si konsumen itu sangat tertarik gitu dengan penyampaian digital tadi. Jadi kalau emang tidak niat kita mendalami dalam pemasaran digital itu ya kita main modal aja untuk merekrut si orang-orang yang ahli dalam bidang itu ya. Itu dokter. Kayak ya ini mah berbagi lah ya. Ibu bisnisnya itu baju-baju muslim gitu. Nah segmennya ibu itu baju muslimnya bukan ke yang syar'i yang buat pengajian gitu dokter Peti. Ibu tuh segmennya ke orang-orang kerja, ke anak-anak kuliah gitu. Nah saat ini tuh kan banyak tuh anak-anak tiktoker tuh anak-anak kampus gitu ya
Ibu cuman kasih ke mereka endorse, kamu pakai, tolonglah dibuat sebagus mungkin bagaimana produk ibu nih, si produk baju ibu tuh terpasarkan dengan baik, karena segmennya tuh adalah kalian. Jadi si tiktoker 3 mahasiswa ini yang membuat bagaimana mengemas si produk ibu dipasarkan ke mereka gitu, karena mereka ahlinya, dan demand-nya lumayan gitu, karena mereka tahu ya yang mereka sering lihat trendsetternya tuh siapa gitu ya, dan otomatis si follower itu kan mengikuti si yang mereka buat jadi percontohan trendsetter itu kalau menurut ibu kayaknya itu lebih efektif ya, karena mereka emang, nah kembali lagi tadi keahliannya ya di bidangnya, skillnya mereka dalam memasarkan itu, dokter. Ya, terima kasih Bu. Nah, contoh lah ya, nggak apa-apa kan, ini mah di sini yang ibu bilang Reda ya, semua juga calon pemilik sebuah usaha gitu ya, atau bisnis. Yang klinik yang ibu di sana yang dulu dokter itu kan menurut ibu sih berasa nyaman ya. Satu, di situ antriannya tidak terlalu sampai memakan waktu lah. Jadi ibu pernah kecewa dulu berlangganan dengan yang sudah kliniknya udah terkenal lah gitu, tapi sampai ibu melewatkan buka puasa dengan para rektor waktu itu ya, para rektor dan warek, saking jam tunggu ibu datang jam 2 dan dikerjain jam 6 gitu. Nah mungkin ibu tidak akan pernah, padahal ibu tuh pelanggan lama di situ gitu, tapi waduh benar-benar wasting time gitu buat seorang yang emang benernya waktu tuh sangat bermanfaat. Jadi di yang klinik sekarang tuh satu, tidak pernah maksudnya antriannya diatur. Kalau saya janjian dengan dokter Feti jam segitu bener gitu ya, tidak meleset. Nah kayak kemarin janjian di yang klinik sebelumnya itu jam 2 jam 6 dikerjain di situ. Tapi maksudnya tuh tempatnya udah bagus, sarananya ada, dokter-dokternya juga oke. Cuman maaf ya, kan kayaknya buat pemasaran digitalnya itu tidak memakai orang yang kompeten atau ahli di bidangnya, dokter Peti. Bagaimana mengemas orang menarik buat melihat itu kurang gitu. Dilihat dari situ bagaimana orang hanya udah lihat, tidak, padahal apa yang harus mereka pasarkan tuh sebenarnya udah keren lah gitu, fasilitas lah dokter apa, tapi cara penyampaiannya tuh masih belum mengena ya. Jadi sayang banyak orang tidak tahu kan benernya gitu. Nah salah satu contoh karena mereka memakai orang yang emang tidak ahli dalam bidang marketing digital tadi gitu, bukan orang yang expert, yang dia adalah trendsetter sehingga dia banyak follower gitu. Jadi kalau dalam hal ini mah lebih baik kalau emang kita mau mendalami ya berarti kita harus banyak belajar buat bagaimana menggunakan teknologi digital buat memasarkan produk kita. Tapi kalau enggak, karena kita tidak ada waktu, lebih baik kita menggunakan orang-orang yang expert di bidang ahli marketing digital ini. Ya dok ya. Oke ya, lumayan udah cukup ya pertemuan hari ini. Jadi kita masih ada lagi satu pertemuan nanti di tanggal 26, sesudah itu kita ada UTS. Materi silahkan diminta ke dokter Ade, kalau ada yang kurang nanti japri ke ibu akan ngasih. Nanti UTS-nya juga ibu yang buat, jadi rata-rata studi kasus sih kalau ibu buat nanti ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah, sudah selesai malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.